sama Bersuara, Thomas Suara itu kedatangan bintang tamu alumni spesial dari Stikes RSPAD Gatot Subroto, yaitu Desnita Fitri. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Boleh Ibu perkenalkan diri Ibu lebih lanjut ke teman-teman semua? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desnita Fitri. Saat ini saya bertugas di RSPAD Gatot Subroto sebagai Kepala Pengendalian Mutu Bidang Keperawatan. Saya alumni dulu Akbar RSPAD Angkatan ketiga tahun 1990. Dan saat ini saya sudah 35 tahun bekerja di RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih. Wah, saya tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, kali ini kita kedatangan alumni yang cukup jauh gapnya ya. Itu mama saya aja kayaknya belum ada niatan nikah. Dia masih kecil ya. Mungkin nama mamanya lebih tua saya. Mungkin mama saya baru 6 tahun nih, 1990 ya. Oh, lama banget ternyata. Nah, di sini bisa nggak sih Ibu ceritain perjalanan karir Ibu ke teman-teman semua? Mungkin teman-teman tuh banyak yang ingin tahu sama Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Saya lulusan dari Akbar RSPAD yang saat ini berubah menjadi Stikes RSPAD. Setelah lulus saya langsung diterima di RSPAD sebagai perawat pelaksana tentunya. Nah, saat saya lulus sebenarnya saya sudah diminta oleh Akademi Keperawatan untuk bergabung di dunia pendidikan, namun dari pimpinan rumah sakit saat itu diminta untuk lulusan agar bisa mengabdi di pelayanan. Kemudian lulus tahun 1990, kemudian saya bekerja dimulai tahun 1991. Ya, tentunya sebagai perawat pelaksana. Saat itu saya bertugas di ruang perawatan bedah. Nah, karena kita nih rumah sakit tentara, tentunya ruang perawatan pun berjenjang ya, dari ruangan perawatan kelas 3 sampai dengan kelas 1. Kebetulan saya mendapat tugas di ruang perwira menengah ya. Itu untuk kasus bedah ya, persiapan dari mulai pre dan pasca bedah. Kemudian juga khusus di lantai 4 bedah itu kita mengelola pasien-pasien transplantasi ginjal dan pasien bedah jantung. Tentunya dibutuhkan perawat-perawat yang memang kompeten di bidangnya, ada ketelitian dan keseriusan di sana. Dan saya di lantai 4 bedah itu cukup lama ya, 9 tahun. Setelah itu saya diberi kesempatan dapat tugas belajar ya, dibiayai oleh negara untuk mengambil S1 di Universitas Indonesia. Setelah lulus saya menjadi kepala pendidikan di Departemen Bedah dan lanjut menjadi kepala ruangan, dan karir terus berlanjut sampai dengan saat ini sebagai kepala bagian pengendalian mutu keperawatan. Wah, ternyata perjalanan karir Ibu tuh panjang. Ya. Keren banget, kita tepuk tangan semuanya. Saya Bu. Kita harus banyak belajar nih sama Ibu Desnita. Nah, selanjutnya apa sih Ibu yang bisa menginspirasi Ibu dari sebagai perawat langsung nih menjadi perawat manajerial? Oke. Sebenarnya untuk perawat di pelayanan maupun manajerial sama pentingnya ya dalam organisasi rumah sakit. Keduanya tentunya harus ada. Awalnya saya sudah cukup menikmati ya di mana sebagai perawat klinis berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan masalah pasien, kemudian kita punya keterampilan khusus dan banyak menambah sosialisasi kita kepada pasien dan keluarganya. Itu juga merupakan walaupun kita mungkin kecil dari sisi umur, tetapi mungkin dewasa pada saat kita mengelola pasien. Namun kalau kita berkembang itu tentunya itu akan dimonitor oleh atasan. Dari situ pada saat itu saya D3 keperawatan itu sangat sedikit di RSPAD di mana teman-teman itu mayoritas lulusan dari SPK. SPK itu dulu setingkat SMA.
Namun standar meminta kepala ruangan itu minimal dari D3. Kebetulan saya waktu itu hanya satu, ada berapa ya? 2 orang kalau nggak salah D3, dan saya diminta untuk mengikuti pelatihan manajemen bangsal dulu ya, atau kalau di sekarang tuh manajemen kepala ruangan. Jadi yang namanya kepala ruangan tidak serta-merta menjadi kepala ruangan, pastinya harus melalui pendidikan manajemen. Kemudian saya dididik di situ, dan dari situ juga ada ketertarikan saya bagaimana kita dilatih untuk memimpin suatu unit terkecil. Tentunya kepala ruangan itu kan kecil ya, satu ruangan saja. Namun bagaimana kita bisa mengelola SDM yang ada, menyusun penjadwalan, kemudian juga bagaimana kita memastikan teman-teman bekerja sesuai dengan prosedur atau regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya dari situ ketertarikan saya untuk membuat, saya juga ikut terjun di dalam membuat regulasi-regulasi rumah sakit, tentunya untuk keperawatan, dan kita bekerja dalam tim sehingga apapun yang kita buat harus kita sepakati untuk menjadi prosedur yang kita jalani. Itu berarti inspirasinya tuh mulai, kayaknya saya switch dengan iya, artinya semuanya sama pentingnya, tapi tentunya dengan kita beralih ke manajerial, kita akan berupaya bagaimana pelayanan itu akan menjadi lebih baik. Apalagi kita terjun dari bawah ya. Artinya perasaan-perasaan teman-teman yang ada di bawah itu udah kita rasakan, sehingga mungkin ada baiknya kalau teman-teman yang kita berawal dari bawah itu kita tahu apa yang diinginkan mereka, sehingga itu mungkin lebih diterima oleh tim di ruangan. Kuncinya adalah kita harus belajar lebih lagi ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana sih Ibu dari transisi dari perawat menjadi manajerial ya Bu ya, perawat manajerial, apa sih Ibu tantangan terbesar dari hal itu? Oke. Ya, mungkin kita awalnya tuh kayaknya terusik ya, zona nyaman ya, dari perawat pelaksana yang tadinya kita bekerja sesuai dengan uraian tugas sebagai perawat untuk mengelola pasien. Saat ini tidak hanya pasien yang kita kelola, tetapi SDM yang ada di ruangan. Tentunya itu tantangan tersendiri bagi kita ya, bagaimana kita dapat membuat suatu perencanaan ya. Kalau namanya manajemen di keperawatan itu kita terdiri dari fokusnya ada 3 SDM. Kemudian bagaimana kita menyiapkan standar fasilitas peralatan sehingga teman-teman bekerja dengan baik, dan bagaimana mutu atau kualitas itu tetap terjamin. Nah, itu juga yang kita lakukan. Tantangannya ya bagaimana kita bisa mampu mempengaruhi teman-teman untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk bisa bekerja sama dan membangun mufakat yang sama ya Bu ya? Ya, artinya bekerja sama dalam tim untuk tujuan yang sama. Dan Ibu gimana sih Bu solusinya dari hal itu? Apa yang harus Ibu lakukan saat itu? Ya, artinya kita belajar terus-menerus ya, yang namanya perkembangan dunia keperawatan itu tidak dinamis ya. Selalu ada sesuatu yang baru. Nah, rumah sakit juga berperan besar ya, terutama pemimpin-pemimpin, bagaimana kita yang berada di pelayanan atau di manajerial ini mampu mengembangkan diri, yaitu kita mengikuti pelatihan-pelatihan ya, kemudian juga seminar, kemudian hasil-hasil dari pelatihan itu bagaimana kita upayakan untuk bisa diterapkan di rumah sakit. Jadi untuk gimana caranya juga untuk teman-teman itu kembali lagi ya, Iya. menjalin hubungan yang baik. Nah Ibu, dari hal itu ya apa sih keterampilan yang harus kita atau teman-teman miliki untuk mencapai sebuah perawat manajerial? Iya. Oke, tentunya yang paling penting untuk saat ini ketika seorang dinyatakan kompeten, itu tentunya tersertifikasi. Nah, sertifikasi itu tentunya kita dapatkan dari pelatihan diklat-diklat ya, yang kaitannya dengan kepemimpinan. Sementara manajemen kepala ruangan sendiri punya tuh modul-modul apa sih yang harus dikuasai oleh seorang perawat manajer ya, dari mulai apa itu kepemimpinan, kemudian bagaimana mengorganisir tim, kemudian juga
bagaimana kita menghitung perencanaan kebutuhan tenaga, bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kemudian juga di situ kita juga belajar bagaimana manajemen konflik antar staf, termasuk bagaimana kita menangani keluhan pelanggan. Kemudian juga kita belajar tentang fungsi pengarahan di situ, bagaimana memotivasi dan melakukan yang namanya timbang terima, handover yang baik antar shift sehingga kontinuitas pelayanan tetap terjamin. Ya, modul-modul itu saya rasa cukup lengkap ya untuk kita pelajari. Kemudian dari situ bagaimana hasil dari pelatihan itu bisa kita implementasikan dengan baik. Walaupun terkadang teori tidak seindah prakteknya ya, karena dalam praktek itu banyak seni yang tidak ada di teori, dan itu juga butuh pengalaman atau jam terbang ya seseorang dalam menangani suatu permasalahan. Saya rasa itu. Jadi tetapi ada pelatihan khusus nggak sih untuk menjadi kepala ruangan atau hanya modul? Oh, itu ada pelatihannya. Kita itu mengikuti pelatihan untuk manajemen kepala ruangan itu 5 hari. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk membuat rencana operasional. Di situ lengkap bagaimana kita membaca tentang profil keperawatan, kemudian profil pasien, kemudian terkait dengan BOR ya, bed occupation rate, kemudian ada rank of stay, kemudian angka kematian. Itu juga menjadi dasar kita, termasuk 10 besar penyakit, bagaimana kita bisa merencanakan pelayanan di satu ruangan. Nah, dari rank of yang kita buat itu nantinya akan dilakukan assessment kompetensi ya. Perawat-perawat kita yang menjadi manajer kepala ruangan itu di assessment kompetensi dengan ya seperti tes ya. Ada tes tulis dan ada tes wawancara di situ. Nah, itu ketika teman-teman lulus tentunya tersertifikasi sebagai perawat manajer. Wah, ternyata ada pelatihan, ada modul, kita diberi kita buat rencana operasional itu, jadi disiapkan matang ya Bu. Iya, artinya teman-teman harus bisa menganalisa situasi ruangan sehingga bisa membuat perencanaan yang baik. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik nih kepala ruangan setelah kita lulus dan bekerja gitu ya, itu ada pelatihannya, ada modul yang membuat kita untuk siap menjadi kepala ruangan. Wah, itu pengalaman baru dan pengetahuan baru bagi saya juga ini Bu. Nah, selanjutnya seberapa penting sih Bu peran perawat nih sebagai kita yang lulusan baru atau dari kita yang memang pengen menjadi kepala ruangan gitu? Iya, ya artinya yang menjadi pemimpin di ruangan tidak serta-merta ya, artinya selalu dimulai dari tingkat level terendah. Di keperawatan itu ada yang namanya jenjang karir. Jenjang karir keperawatan sudah ada pemilihan apakah sebagai perawat klinis atau sebagai perawat manajer. Ketika jenjang karir perawat klinis, kita ada namanya perawat klinis 1 sampai dengan 5. Jadi teman-teman yang baru lulus nantinya tentunya masuk kepada pra-PK. Ya, ada masa orientasi selama 3 bulan, itu kemudian dievaluasi. Setelah 1 tahun nanti teman-teman akan melakukan asesmen kompetensi untuk jenjang karir. Setelah 1 tahun bisa masuk ke perawat klinis 1. Jadi di RSPAD pun memikirkan nanti itu berpengaruh pada jasa ya, dari PK1 sampai PK5 itu tentu berproses dari pendidikan, pengalaman, serta dia melalui asesmen. Jadi nggak langsung naik ke PK2 gitu, tetapi ada asesmen kompetensi, itu ada uji tulis dan ada nanti ada wawancaranya atau kita akan menanyakan dari sisi, dan itu dilakukan oleh asesor itu pun yang akan melakukan wawancara orang yang sudah terlatih. Jadi teman-teman nanti yang baru lulus ya, saya pesankan bagaimana ketika saya pun ikut ya, turut serta dalam hal merekrut pegawai. Kita nilai dari sikap, keterampilan dan pengetahuan. Yang utamanya saya minta dari teman-teman, apalagi yang lulusan STIKAS RSPAD nih, nanti punya sikap dan disiplin yang bagus. Itu yang paling utama, karena keterampilan bisa kita kejar dari jam terbang, pengetahuan juga bisa dipelajari. Namun yang namanya karakter atau sikap ini harusnya kita bisa menunjukkan sikap yang baik.
Iya, Untuk untuk ngambil perawat manajer pun nanti ada PM1 sampai PM5 gitu ya. Jadi hidup itu pilihan. Ketika kita di organisasi pemerintahan ada pilihan jabatan fungsional ya, teman-teman boleh memilih jabatan fungsional ya. Kita tetap di pelayanan dan usia maksimal di pemerintahan pun bisa sampai 60 tahun kita berkarya. Tapi kalau untuk jabatan struktural ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, pendidikan-pendidikan kepemimpinan yang harus kita lalui untuk mencapai jabatan tertentu. Nah itu juga kita lalui dengan upaya yang lumayan effortnya ya, ada tesnya, tidak semua bisa lulus tes, ada bahkan teman-teman kami yang udah 5 kali tes jadi nggak masuk untuk diklat kepemimpinan. Artinya jabatan itu akan kita dapatkan ketika memilih struktural dan kita lolos dalam diklat kepemimpinan. Nah untuk struktural sendiri masa usia pensiunnya hanya 58 tahun. Jadi itu hidup pilihan ya, tidak bisa kita mencakup keduanya. Pengen manajerial juga tapi kita pengen di fungsional nggak bisa. Jadi harus dipilih kita masuk ke struktural atau fungsional. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi hidup itu ada pilihan ya. Pilihan, iya. Teman-teman mau ya ada pertimbangannya. Betul, melanjutkan abis studi itu harus kemana, itu pilihan teman-teman sendiri ya Bu ya. Iya. Dan sang takdir. Iya. Sang takdir dan Iya. jangan lupa berdoa juga ya Bu. Iya. Artinya ketika kita menempati jabatan tertentu, tentunya pemimpin juga menilai dari apakah memang layak atau tidak. Tentunya ada diklat yang harus kita lalui, kemudian itu juga dilihat dari sikap ya, dan disiplin. Wah, dari pengalaman-pengalaman Ibu nih ya Bu, sebagai perorangan atau sampai sekarang ya Bu ya, itu bagaimana sih Ibu untuk menemukan solusi dari tim yang perbedaan pendapat dari tim Ibu atau yang akhirnya jadi konflik itu bagaimana sih Ibu? Iya, konflik itu pastinya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nggak ada yang namanya dalam organisasi itu zero konflik ya. Nah, itu dari beberapa pengalaman yang saya lalui dan kami juga diajarkan ya, dalam pelatihan bagaimana melakukan manajemen konflik. Utamanya kita harus objektif, ya, kemudian menjadi pendengar yang baik, juga menjadi pendengar tidak dari satu sisi tapi semua pihak yang terlibat. Dari situ kita ada komunikasi terbuka antara tim, kemudian juga bagaimana menyelesaikan dengan win-win solution ya, artinya tidak ada yang dikalahkan tetapi tentunya tujuannya untuk kebaikan organisasi. Dan dari masalah itu saya selalu sampaikan konflik itu jadikan pembelajaran di mana pengalaman yang berharga untuk kita agar konflik itu tidak terjadi lagi. Itu pembelajaran pendewasaan diri saya rasa. Itu. Wah, jadi kita itu misalnya berarti seperti di kerja kelompok juga begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus observasi terlebih dahulu, kita di pihak netral ya Bu ya. Iya. Kita harus secara objektif mendengarkan seluruh apa yang terkait dari konflik tersebut. Jadi kita bisa menemukan solusi yang pas yang tidak menyakitkan Kedua belah ya, atau menjatuhkan gitu ya. Iya. Jadi harus lebih selektif dan nggak bias ya Bu. Iya, artinya ada keterbukaan dan mereka akan melihat mana sisi yang baik dan yang benar. Betul. Mungkin teman-teman yang sekarang ada konflik di berbagai masalah ada kelompok ya Bu ya, itu tuh biasanya banyak perbedaan pendapat gitu. Mungkin bisa lebih objektif, observasi seperti yang Ibu Desnita lakukan. Saya pun melakukan atau pemilihan kepala ruangan dan sebagainya itu bisa juga kita lakukan dengan sosiometri Mbak. Jadi sosiometri itu kita minta seluruh teman di ruangan itu menilai siapa yang memang pantas untuk menjadi pemimpin di ruangan, sehingga dari sosiometri itu kita dapatkan suara terbanyak. Itu juga bisa sebagai alternatif kita memilih seorang pemimpin. Dari sosiometri juga bisa ketahuan ya, artinya mana sih orang-orang yang kalau
setiap ada ini tuh mereka membuat tenang ya, membuat lingkungan yang kondusif gitu ya, bukan menjadi orang yang apa ya malah menimbulkan masalah atau yang kesalahpahaman Iya. lainnya ya Bu ya. Oke Ibu, dari pengalaman Ibu nih Bu, apa sih keuntungan dari menjadi perawat manajerial dibandingkan perawat klinis? Sebenarnya dua-duanya sangat penting ya. Iya. Namun tentunya sebagai seorang perawat di mana kita terpilih untuk memimpin sebuah organisasi itu adalah tantangan tersendiri ya, bagaimana kita mampu mengorganisir ya, ketika kita mampu mengorganisir teman, kemudian teman mau menjalankan segala sesuatu yang sudah ditetapkan, penjadwalan juga dia tertib, kemudian bagaimana teman-teman bekerja dengan sarana yang memadai, itu ada ini ya ada prestasi tersendiri yang bisa kita banggakan di situ. Artinya kita mampu memberikan suatu lingkungan pekerjaan yang menimbulkan mereka termotivasi untuk bekerja dengan baik. Jadi saya pun menyampaikan ke teman-teman praruangan, memotivasi kalaupun ada yang kurang disiplin dan sebagainya, bagaimana kinerja mereka itu juga bisa berpengaruh terhadap jasa keperawatan. Nah, di RSPAD kita menetapkan ya, jadi yang namanya jasa keperawatan itu sangat bergantung dengan kinerja. Seperti itu, jadi perluannya sebenarnya sama-sama penting ya Bu ya, mungkin lebih ke pengalaman kita ya Bu, Iya, kemampuan kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan, kemudian juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mereka patuh dengan apa yang kita sudah tetapkan. Wah, ternyata jadi itu buat diri kita sendiri ya Bu ya. Iya, itu juga penting buat diri kita sendiri. Kemudian juga pengalaman-pengalaman tersebut ketika kita diminta untuk berbagi atau sharing itu juga bisa menjadi suatu pembelajaran. Ya, saya pernah menyampaikan juga ke Prof. Tuti, beliau sekarang dekan ya di Universitas Indonesia, di mana ilmu kesehatan itu ilmu terapan. Artinya kenapa dokter itu maju, karena walaupun beliau mengajar, beliau tidak meninggalkan klinis, tetap sebagai profesional tetap dijalankan, namun sebagai orang yang punya pengalaman dan punya keilmuan bisa mengajar juga. Artinya saya juga menghimbau ke teman-teman di Istikes, bagaimana teori itu tanpa pengalaman praktik itu saya rasa kurang ya. Artinya harus ada keseimbangan antara bagaimana perkembangan di pelayanan dengan perkembangan keilmuan. Nah, itu di-mixkan sehingga tidak lagi teori melulu yang ternyata sulit diterapkan, tetapi mendapatkan suatu solusi yang lebih baik. Iya. Wah, jadi buat pembelajaran teman-teman semua ya, itu salah satu keuntungannya. Jadi teman-teman dan saya sendiri pun jadi tahu nih, gimana sih caranya atau gimana sih pengalaman Ibu itu bisa mungkin bisa menaruh impian teman-teman ya. Jadi terpacu, oh saya harus jadi ini, saya jadi ini, seperti itu. Wah, keren banget. Nah, dari pengalaman Ibu nih ya Bu, apa sih pembelajaran atau Istikes RSPAD ini tuh pernah membekali Ibu ataupun angkatannya Ibu itu untuk menjadi ke posisi sekarang? Iya. Oke, itu peran dari pendidikan itu sangat ini ya, berpengaruh di dalam kita mengimplementasikan. Ya, saya sangat bangga ya menjadi lulusan dulu Akper RSPAD, sekarang Istikes RSPAD, di mana di situ saya kebetulan rumah sakit kita ini rumah sakit yang domainnya militer ya, bagaimana disiplin itu dibentuk, kemudian bagaimana kita menghargai dan menghormati senior ya, itu kemudian yang paling utama yaitu sikap ya, disiplin, sikap. Nah, kemudian juga para dosen dan mentor-mentor di
Stikes itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi kita untuk bisa menerapkan apa saja ilmu yang diberikan selama kita kuliah, dan tentunya pembelajaran berharga lagi dari teori dan aplikasi. Kita dulu separuh-separuh ya untuk keilmuan itu kemungkinan 3 semester, kalau di D3 3 semesternya kita berada di lahan praktek. Nah itu cukup mendukung kita, dimana bagaimana kita yang namanya justifikasi ya, ketika pembelajaran di masa kuliah itu adalah justifikasi teori ke implementasi di lapangan. Saya itu selalu waktu itu kita ditekankan kita membuat laporan pendahuluan sebelum kita terjun tuh. Nanti juga ada ya teman-teman belajar tentang manajemen keperawatan. Nah, manajemen keperawatan di situ bagaimana sih kita berperan sebagai karu, sebagai katim, sebagai perawat pelaksana. Nanti saatnya kita praktek di lapangan itu juga kita berperan sebagai itu gitu ya. Tapi kita benar-benar menjalankan teori yang udah kita dapat diaplikasikan ke lapangan. Nah, itu banyak sekali ya keilmuan yang kita terima dan kita bisa terapkan di pelayanan. Wah, jadi memberi Stikes RSPAD ini juga memberi bekal ya? Oh, memberi bekal, iya. Ya, saya cukup berbangga ya. Tadi saya juga setiap kali saya bertemu dengan teman-teman dan kebetulan saya juga sebagai surveyor akreditasi rumah sakit ya, saya sudah berkeliling Indonesia ya, di mana saya masih sangat respect dengan pelayanan di RSPAD ya, utamanya di Stikes RSPAD ini, di mana lulusannya saya yakini ya berbagai rumah sakit yang menerima lulusannya itu sangat memuji lulusan dari Stikes RSPAD. Ya teman-teman cukup berbangga nih ya, mahasiswa-mahasiswa Stikes RSPAD dapat diberi kesempatan di sini ya, pelajari apapun yang kita dapatkan di sini, dan nantinya tolong disiplin kemiliteran atau ya itu membina kita untuk dapat berkarya di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan hasil didikan dari Stikes RSPAD. Wah, ternyata kita harus bangga teman-teman, karena kita di Stikes RSPAD ini yang termasuk ibu ya Bu ya, tuh termasuk lulusan yang wow. Lalu dari masa sebelumnya, apakah Ibu mengikuti organisasi atau kegiatan pendukung yang bisa mengembangkan sifat kepemimpinan Ibu atau sifat observasi objektif Ibu? Oke. Dari waktu kemahasiswaan kita juga cukup aktif ya di dalam organisasi kemahasiswaan, namun kita juga harus bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan pelajaran. Bagaimana bisa manajemen waktu dengan baik gitu ya. Kemudian dari keperawatan sendiri saya juga pernah menjadi ketua paguyuban perawat RSPAD cukup lama itu ya, saya menjadi ketua paguyuban bagaimana kita membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kesejahteraan personil tentunya. Dan kita juga saya juga di organisasi PPNI dulu di RSPAD kita juga ada komisariat, juga bergabung dalam organisasi profesi. Kemudian saat ini juga saya sebagai bendahara di Himpunan Perawat Manajer Indonesia. Artinya organisasi ini penting untuk mengasah bagaimana ketika kita memimpin suatu organisasi, dan pengalaman itu menjadi pelajaran berharga dan memang bermanfaat pada saat kita melakukan mengimplementasikan di dalam organisasi. Wah, ya ternyata kita tepuk tangan sekali lagi yuk. Ternyata Ibu pernah menjadi ketua paguyuban perawat RSPAD itu cukup lama ya, ada kali 15 tahun ya. Jadi untuk perawat-perawat yang sakit ya, kemudian ada anggota kita yang meninggal ya karena COVID, kemudian ketika pensiun kami pun sedikit memberikan penghargaan pada perawat-perawat yang pensiun. Wah, ternyata tidak menyangka. Keren banget Ibu. Jadi sebelum itu di masa perkuliahan Ibu ya Bu, apa sih yang harus diperbaiki? Misalnya Ibu nih sekarang terus ditarik ke awal perkuliahan, apa sih yang harus Ibu perbaiki
Kayaknya kalau saya nggak ngelakuin ini kayaknya nggak bakal jadi kayak gini. Ya, kebetulan waktu saya kuliah ini saya tidak mengakui sebagai orang yang pintar gitu ya, tetapi dengan perjalanan selama mengikuti kuliah dan tidak ada target tertentu untuk menjadi yang terbaik ya, saya cukup memiliki keinginan untuk belajar. Kemudian setiap ada sesuatu kegiatan, baik itu ujian maupun ujian praktek itu ya, kita persiapkan dengan baik ya. Tentunya setiap lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang sudah disepakati bersama, ketika itu pendidikan D3 maupun nurse itu punya kurikulum yang sama, namun juga perlu dikembangkan khususnya untuk muatan lokal ya, tidak semua melulu dengan standar yang ada. Mungkin saya tuh saran ya pada dunia pendidikan bagaimana budi pekerti dan komunikasi ya, komunikasi interpersonal, kemudian pelayanan yang service excellent itu menjadi sesuatu yang juga dipelajari di dunia pendidikan, tidak melulu teori tentang keilmuan, tetapi bagaimana menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Karena kalau kita lihat di Google Review atau komplain itu kebanyakan berakar dari komunikasi. Memang komunikasi diajarkan di pelajaran ya, di stikes maupun di D3 ya, D3 maupun nurse. Namun mungkin lebih banyak bagaimana penerapannya gitu ya. Kemudian tidak hanya komunikasi terapeutik, tetapi juga bagaimana kita memberikan komunikasi yang efektif bagi pasien dan keluarga. Kemudian bagaimana kita juga belajar berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang tentunya memiliki keilmuan yang berbeda. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang awam ya. Tentunya dunia pendidikan berkembang, namun muatan lokal yang memang kita harapkan lulusan RSPAD ini lulusan yang mampu secara keilmuan, tetapi juga bagaimana menciptakan sikap dan keterampilan yang baik. Saya rasa itu ya, domainnya tuh saat ini kebanyakan dari komunikasi dan hubungan interpersonal. Wow. Dan saya juga menekankan ke teman-teman tidak bijaksana ketika segala permasalahan itu diumbar ke media sosial gitu ya. Saya itu penekanan banget ke teman-teman ya. Artinya ketika kita punya permasalahan kita selesaikan tanpa diketahui oleh semua orang lain gitu ya. Itu saya juga menyampaikan bijak menggunakan media sosial, apalagi yang membawa atribut sebuah organisasi atau institusi. Juga saya pesankan ke teman-teman di Stikes RSPAD bagaimana kita dapat membawa marwah ya, nama besar dari Stikes RSPAD dengan performa yang baik. Gitu ya, saya melihat ya dari berbagai institusi, dari sisi seragam dan sebagainya, saya masih meyakini Stikes RSPAD itu lebih baik. Kita tentang ya Bu, ternyata ya. Oke, selanjutnya bisa dijelasin ya sih Bu ke teman-teman maupun ke saya, itu tanggung jawab yang Ibu emban sebagai posisi Ibu sekarang. Ya, tanggung jawab saya saat ini, saya sebagai kepala bagian pengendalian mutu perawatan ya, bidang keperawatan, tentunya menjadi kepala bagian saya harus melalui diklat kepemimpinan tingkat 3 ya, di mana setelah lulus dari itu baru kita bisa mendapatkan posisi jabatan sebagai kabak. Nah, sebagai kabak pengendalian mutu di bidang keperawatan ada beberapa poin di mana kami mengorganisir 1.359 perawat dan bidan di RSPAD. Ini yang cukup besar ya, bagaimana kita bisa mengelola teman-teman itu melalui jenjang karir yang benar. Ketika sudah masanya, mereka akan dilakukan asesmen, itu juga tanggung jawab bidang keperawatan
Kemudian juga kita menyelenggarakan yang namanya kegiatan ilmiah bulanan, walaupun dari negara saat ini efisiensi menjadi sesuatu yang isu yang sangat ini ya harus diperhatikan oleh rumah sakit. Kita menyelenggarakan lewat Zoominar, artinya tidak mengeluarkan konsumsi gitu ya, terus biaya-biaya lain, dan pembicaranya pun rela untuk berbagi ilmu tanpa harus mengeluarkan dana. Nah, itu kegiatan ilmiah di keperawatan sendiri kita agendakan 1 bulan sekali ya, dengan menghadirkan pembicara tuh baik dokter maupun perawat. Nah, itu sesuai bidang, ada dari ICU, ada dari kegawat daruratan, kemudian ada dari teman-teman yang di anak, di medical bedah, kemudian ada dari teman-teman di kemoterapi. Mereka berbagi keilmuan dan pengalaman yang lumayan ya, pesertanya itu mencapai hampir 500 setiap kali kita menyelenggarakan Zoominar. Itu kita di minggu keempat ya, minggu keempat di hari Jumat dan ba'da maghrib itu. Jadi mayoritas teman-teman yang dinas pagi bisa mengikuti, dinas malam juga bisa ya, kecuali mungkin dinas sore kalau suruh ngikutin nanti pasiennya nggak ya itu cukup berdampak, dan teman-teman juga antusias ketika kita minta untuk memberikan berbagi sharing keilmuan. Kemudian di bidang keperawatan juga secara selain jenjang karir kita mengelola permasalahan di keperawatan, kita juga mengendalikan kekuatan tenaga keperawatan, di mana seringkali di satu ruangan kurang, kita akan berdiskusi dengan instalasi, kemudian kepala unit untuk bisa memobilisasi tenaga. Ya, kita di sini di RSPAD pelayanan juga akan dibuka proton center nih, itu juga harus kita persiapkan tentunya. Bagaimana ketika proton center itu terbuka, ya kita harus mempersiapkan SDM yang sudah terlatih ya, jangan kita latih begitu udah dibuka gitu ya, tentunya dipersiapkan sebelumnya. Kemudian juga kita mengembangkan unit hemodialisis, rencananya akan yang tadinya hanya sekitar 40 mesin akan berkembang menjadi 100 mesin. Nah, ini juga tentunya membutuhkan SDM yang banyak. Nah, itu tugasnya di bidang perawatan di tempat saya saat ini. Ya, selain juga kita mengatur bagaimana penjadwalan kepala jaga koordinator yang ketika pimpinan tidak hadir, mereka harus mampu memfasilitasi pelayanan dengan lebih baik. Kemudian juga kita melakukan audit mutu, monitoring mutu setiap bulannya yang menjadi penilaian indikator kinerja unit. Kemudian kita juga bekerja sama dengan unit mutu untuk melakukan telusur lapangan. Telusur lapangan itu dilakukan bisa 3 kali atau 2 kali dalam setahun. Itu untuk menilai bagaimana teman-teman patuh terhadap standar yang sudah ditetapkan. Wah, jadi tanggung jawabnya cukup banyak. Ya, termasuk kita melakukan verifikasi jasa teman-teman sesuai dengan hasil kinerja. Nah, itu agak repot ya, 1.359 harus kita kelola setiap bulannya untuk masuk ke dalam penilaian untuk jasa keperawatan. Wah, 1.359. Wah, banyak banget. Udah pusing duluan. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana sih Ibu memastikan nih bahwa kebijakan Ibu ini bisa mensejahterakan atau mungkin bisa membuat teman-teman itu nggak konflik atau bagaimana? Iya, ya, namanya kepuasan tentunya setiap keputusan tidak bisa memberikan kepuasan secara menyeluruh ya Mbak, artinya. Tetapi kami di tim keperawatan kita punya tim yang kompak ya dalam menyusun sebuah pedoman kesejahteraan pun kita membentuk tim, artinya harus disepakati bersama. Kemudian kita juga mengelola jenjang karir. Nah, itu setiap perawat starting point-nya itu dari jenjang karir, dan mereka tidak akan saling iri ketika kita selalu berpedoman pada jenjang karir. Ya, PK1 dengan PK2 tentunya mempunyai starting point yang berbeda.
Kemudian masing-masing baik itu KAUR, Kaltim dan perawat pelaksana, mereka tuh mempunyai penilaian tersendiri. Kita punya mereka membuat logbook ya. Nanti perawat-perawat itu akan membuat apa sih kegiatan dia yang dia lakukan selama 1 bulan yang diverifikasi. Kalau perawat pelaksana oleh Kaltim, Kaltim diverifikasi oleh KAUR, KAUR oleh kasut instalasinya memverifikasi apakah benar yang dikerjakan. Kemudian ruangan itu akan mendapat penilaian kinerja dari unit-unit lain eksternal yang dia tidak menilai dirinya sendiri. Jadi dia dapat penilaian dari luar. Nah itu tentunya kesepakatan-kesepakatan itu disusun dalam sebuah pedoman dan itu kita sosialisasikan ketika itu menjadi suatu hal yang disepakati itu ditandatangani pimpinan. Nah, kita kuat ya dalam pemeriksaan apapun ketika pedoman itu menjadi pedoman yang diakui oleh pimpinan sebagai pedoman yang kita pakai itu akan menjadi dasar kita ketika terjadi atau konflik atau komplain. Jadi kita bisa jelaskan bahwa semuanya ada dasar. Ada dasarnya. Jadi dasar suka kita juga. Iya. Nah, dan kita kuat ketika regulasi itu ditandatangani oleh pimpinan tertinggi tentunya. Kalau di RSPAD ya oleh kepala rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Lalu selanjutnya bagaimana sih Ibu meningkatkan atau strategi Ibu nih dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pelayanan dari yang Ibu tanggung? Iya. Oke, jadi untuk kesejahteraan dan kualitas kita tentunya ada instrumen. Kita menyusun instrumen evaluasi untuk indikator mutu, kemudian juga instrumen untuk kesejahteraan. Nah itu tentunya monitoring dan evaluasinya itu dilakukan setiap bulannya, sehingga setiap bulannya ruangan itu akan dapat feedback tuh umpan balik dari hasil instrumen penilaian. Dan itu ketika itu berpengaruh pada kesejahteraan, tentunya kepala ruangan akan mengumumkan tuh untuk feedback itu nilai kita bulan ini nih cukup rendah gitu. Ini akan berdampak pada kinerja. Nah, ketika berdampak pada kinerja, tentunya teman-teman akan termotivasi untuk memperbaiki kinerja. Nah, kita akan lihat tuh dari bulan ke bulan. Kalau bulan ini jelek, kita berharap di bulan depan teman-teman akan berupaya memperbaiki. Juga kita juga untuk indikator kinerja itu sangat berpengaruh dari jumlah pasien. Jadi supaya juga nggak ada teman-teman ketika ada pasien yang mau masuk itu menjadi beban. Mereka akan senang ketika BOR atau tingkat hunian yang tinggi itu menjadi penilaian tersendiri. Terus kemudian untuk dirawat jalan juga jumlah kunjungan, jumlah pasien yang banyak tentunya juga akan berdampak pada kesejahteraannya juga lebih banyak dibanding yang pasiennya hanya sedikit. Nah itu juga mempengaruhi teman-teman untuk bersikap lebih terbuka kepada penerimaan pasien. Jadi teman-teman yang misalnya di ruangan atau saya jadi perawat ruangan tuh jadi lebih kayak harus perbaiki nih biar kualitas pelayanan kita jadi baik, kinerja unitnya juga jadi baik. Dari pengalaman Ibu nih, teman-teman mungkin ingin melanjutkan jadi seperti Ibu atau saya sendiri ingin menjadi seperti Ibu, itu ada jalur khususnya nggak sih Bu atau pelatihan-pelatihan? Iya, oke. Ya untuk teman-teman ya yang namanya kepemimpinan itu bisa dimulai sejak dini, dari masa kuliah, bagaimana kita terjun di organisasi. Kemudian juga tentunya setiap ilmu itu kan dinamis ya. Perkembangan itu tentunya diikuti dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, workshop itu juga kalau ada tentang kepemimpinan ya kita ikuti pendidikan-pendidikan tersebut. Di samping juga kita timba dari dunia pendidikan. Kemudian juga kita bisa membina jejaring ya, jejaring ke rumah sakit atau institusi pendidikan yang lain supaya lebih terbuka. Saya punya pengalaman ya kalau kita berada hanya
di satu organisasi tertentu, kita tidak akan bisa berkembang dengan baik ya. Ketika saya mengamati, pernah studi banding ke rumah sakit lain gitu ya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sana. Juga di sini teman-teman kan tidak hanya di RSPAD, mungkin kita praktek di suatu tempat. Itu tuh pengalaman itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Itu ada yang namanya istilahnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi ya. Artinya bagaimana sesuatu yang baik itu bisa kita ambil ya, kemudian kita jadikan sebuah prosedur di rumah sakit, dan itu menjadi pengalaman yang baik untuk kita nanti menjadi pemimpin ya. Jadi teman-teman di Stikes ya dimulai dari secara dini itu dari organisasi kemahasiswaan, kemudian juga mengikuti seminar-seminar atau pelatihan di bidang kepemimpinan, kemudian juga kita mengikuti membina jejaring, tempat-tempat yang lain sehingga pemikiran kita lebih terbuka. Kemudian juga kita mengikuti perkembangan IT ya, dimana teman-teman nanti nggak ada lagi yang gaptek, karena saat ini regulasi nasional sudah mewajibkan seluruh rumah sakit menggunakan elektronik rekam medis. Jadi nggak ada lagi manual, nggak ada lagi seorang perawat nggak bisa mengoperasionalkan SIM rumah sakit. Nah itu semuanya berbasis IT. Kemudian bina hubungan yang baik antar teman dengan selalu berpikir positif. Saya rasa itu Mbak. Lalu bagaimana sih, seberapa pentingnya Bu perawat bersertifikasi ataupun pendidikan lanjutan untuk menunjang karir di manajemen rumah sakit atau manajemen perawat? Iya, itu sangat berperan ya, apalagi untuk kompetensi. Kompetensi itu dasarnya adalah sertifikasi ya. Misalnya kayak di ICU ya, teman-teman perawat ICU itu kalau ketika masuk ICU itu mereka minimal harus mempunyai sertifikat sebagai perawat ICU. Kemudian ketika teman-teman ditempatkan di kamar bedah pun itu juga harus memiliki sertifikat sebagai perawat kamar bedah. Artinya kita harus bisa menjamin pasien itu dirawat oleh orang yang tepat, orang yang sudah tersertifikasi. Tentunya sertifikasi itu didapat melalui pendidikan dan latihan. Nah, oleh sebab itu rumah sakit selalu ya membuat perencanaan pengembangan pelayanan itu dengan melihat kompetensi keperawatan. Nah untungnya ya teman-teman di RSPAD, kalau nanti pun kita lulus dan mengikuti pelatihan, Diklat RSPAD ini sudah terakreditasi sehingga sertifikatnya berlaku secara nasional. Ada rumah sakit yang tidak terakreditasi, sertifikasinya hanya berlaku lokal di rumah sakit itu saja. Tetapi kalau teman-teman melakukan diklat di RSPAD, alhamdulillahnya kita sudah terakreditasi sehingga sertifikat itu bisa berlaku secara nasional. Bisa di ke rumah sakit. Iya, rumah sakit lain. Nah, RSPAD itu udah untuk pelatihan HD dan ICU itu udah seluruh Indonesia mengikuti pelatihan ke sini. Jadi kalaupun udah tersertifikasi oleh lembaga pendidikannya RSPAD, itu otomatis teman-teman nanti sertifikatnya bisa berlaku di mana. Itu tanggung ternyata di RSPAD bersifat nasional. Jadi kalaupun nanti mengikuti pelatihan apapun di RSPAD sudah bisa dipakai karena modulnya sama ya, modulnya udah kita punya, kemudian sudah terakreditasi. Iya. Wah, keren banget. Iya. Setelahnya Bu, saya mau nanya nih Bu, apa sih saran dari Ibu buat saya maupun teman-teman saya nih untuk mengikuti jejak Ibu? Apa sih do or dance-nya gitu? Iya. Oke. Tadi saya udah sampaikan juga ya, tidak ada keinginan kita untuk menjadi orang nomor satu gitu ya. Selama saya pendidikan, alhamdulillahnya tuh
nggak tahu keberuntungan ya, saya di D3 pun menjadi waktu itu menjadi lulusan yang terbaik. Kemudian juga setiap melakukan pendidikan kepemimpinan juga nggak tahu ya, perasaan saya nggak apa ya, nggak menginginkan itu, tetapi alhamdulillahnya itu kalau menurut saya sih faktor keberuntungan bukan kecerdasan ya. Itu saya juga waktu di Kemhan mendapat lulusan terbaik untuk kepemimpinan ya. Pesan saya sih ke teman-teman ya, segala sesuatunya kita pelajari dengan baik ya. Saya dulu mungkin punya pengalaman ya waktu belajar di masa di Upper. Kita kan tinggal di asrama ya, kalau saat ini nggak di asrama, kalau dulu di asrama. Saya punya jam belajar itu jam 7 sampai jam 10 malam. Saya nggak suka yang namanya tidur malaman gitu ya, begadangnya. Sepertinya saya tidak akan fresh di pagi hari. Jadi saya belajar dari jam 7 sampai dengan jam 10, kemudian saya tidur, bangun jam 4 pagi, itu saya ulang lagi pelajaran yang sudah saya pelajari malam itu sudah saya ringkas. Kemudian dari ringkasan tersebut saya baca ulang, itulah bekal saya untuk mengikuti ujian. Dan saya dulu kebetulan ujian tuh ke kelas tuh nggak mau datang pagi-pagi, justru saya datang sudah mendekati waktu ujian supaya apapun yang saya pelajari itu ini tidak terpengaruh dengan ini ya lingkungan. Kadang belajar ini, perasaan tadi saya nggak belajar tentang itu, jadi membuat zona nggak nyaman pecah gitu ya. Akhirnya saya selalu yang namanya datang hadir mau ujian tuh mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum ujian dimulai, sehingga tetapi ringkasan-ringkasan saya belajar waktu saya kuliah itu, buku saya pun di fotokopi seluruh teman sekelas ya. Artinya saya tetap berbagi dengan teman-teman bagaimana ringkasan-ringkasan dari dosen-dosen yang sudah saya ringkas itu saya berikan ke teman-teman. Nah, kemudian dari setiap pembelajaran itu nggak suka saya begadang ya, teman-teman tuh senangnya begadang, minum kopi, tidur dulu terus minum kopi, yang ada nggak belajar gitu ya, ngobrol. Kalau saya enggak ya, prinsip saya harus belajar di jam 7 sampai jam 10, kemudian saya ulang lagi di pagi hari, dan itu cukup masuk gitu ya. Jadi pesan saya ke teman-teman juga percaya diri, tetapi percaya diri dengan usaha ya. Kadang usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Jadi yang namanya ujian bagus itu bukan dari hasil kita bertanya kepada orang lain, tetapi benar-benar kita kuasai. Jadi ya, belajarlah dengan baik ya, timba ilmu dengan sebaik-baiknya, dan punya sikap yang baik juga terhadap baik dengan guru atau dosen, kita saling menghormati ya, juga dengan teman-teman yang lain. Dan kita juga berharap teman-teman, saya juga kemarin memberikan pelajaran di S1 dan D3, saya sampaikan ketika teman-teman punya teman 50 satu kelas, kita berharap 50-50-nya lulus sama-sama. Saya rasa itu. Wah, kita tepuk tangan juga teman. Nita itu keren banget ya, menjadi lulusan terbaik loh. Itu waktu itu ya, tapi saya tidak mengaku sebagai orang yang ini. Kalau mungkin keberuntungan kayaknya Mbak, keberuntungan. Jadi waktu S1 pun mungkin ya nilai di atas sih 3,5-an ya. Kemudian waktu ngambil S2 juga saya dapat IPK sekitar 3,87 kalau saya ada. Tapi bukan sesuatu yang menurut saya nggak cerdas, tetapi saya bisa dibilang lebih tekun dalam belajar gitu ya, ada istiqomah gitu ya, mau untuk nggak ada tuh saya berharap dengan orang lain, karena segala sesuatunya pasti dari diri sendiri. Bagaimana kita meyakini apa yang kita pelajari itu kita kuasai, sehingga agak percaya diri waktu ujian. Kalau saya jujur Bu, itu masih kalau malam ya nanti aja gitu, atau enggak ya udah minum kopi dulu, istirahat dulu, tapi kebablasan sampai tidur kadang. Iya, dan paginya juga nggak segar. Betul. Bawahnya ngantuk. Ini
pola pikirnya, daya ingatnya juga akan berkurang ketika istirahat kita juga ikut berkurang. Iya, Oke Bu, lalu apa sih Bu motivasi utama Ibu sampai Ibu tuh di titik sekarang gitu? ya motivasi saya dalam apa sampai ke menjadi kepala bagian keperawatan ini tentunya saya tuh kuliah akper pun juga dulu orang tua saya mendaftar, saya juga nggak tahu dunia keperawatan, tetapi saya termotivasi ketika orang tua saya mengeluarkan biaya untuk kuliah, saya harus sungguh-sungguh di situ karena orang tua saya juga tidak mudah untuk mencari uang untuk saya kuliah ya. Ibu saya anaknya 5 di pegawai negeri gitu ya. Saya berharap apa yang dikeluarkan ibu saya juga sebanding dengan apa yang saya dapatkan gitu ya. Kemudian saya dari situ, saya terjun di dunia keperawatan. Tentunya kita akan senang dalam bekerja ketika apa yang kita pelajari itu menjadi kesenangan bagi kita gitu ya. Artinya minat itu kita timbulkan untuk menjadi sebuah profesi yang kita minati gitu ya. Mungkin teman-teman juga di Stikus tadi awal-awalnya saya nggak mau jadi perawat gitu ya, tetapi ketika kita terjun dan orang tua kita sudah berupaya keras untuk membiayai kuliah, saya harus terjun dengan sungguh-sungguh tentunya. Dari situ lulus, saya kemudian diterima di RSPAD. Alhamdulillahnya waktu itu kita juga ada penerimaan PNS, kita menjadi PNS ya. Kemudian ya satu ya disiplin. Sampai usia setua ini pun saya menjadi kepala bagian, apel pagi tetap kita jalankan ya. Artinya disiplin dalam waktu ya, disiplin dalam bekerja. Kemudian ketika kita terjun ke dalam suatu profesi ya kita Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, dari rangkaian Ibu ya Bu, itu ada nggak sih pelajaran terpenting yang Ibu ingat sampai sekarang gitu? Pelajaran ini selama menjadi perawat yang paling terpenting pada kehidupan saya ya, tentunya dari masa pendidikan sampai saya bekerja itu yang paling terini dengan saya ya, itu kita lebih dewasa, lebih cepat gitu ya, karena kita saya itu pernah merawat pasien dengan operasi jantung ya, dimana operasi jantung itu kalau di inform consent tuh dijelaskan 50-50 ya, 50% bagus, 50%-nya juga sesuatu yang mungkin harus direnungkan secara mendalam oleh pasien. Nah di situ saya sebagai orang lulusan baru, kemudian saya merawat pasien, saya harus termotivasi untuk bagaimana saya bisa mensupport pasien ya. Sepertinya kok masih muda aja ngajarin gitu ya, bagaimana kita memotivasi pasien supaya pasien itu semangat ya. Kemudian setelah operasi pun gitu, saya juga bagaimana mensupport pasien untuk lebih bisa mandiri gitu ya. Nah itu kegiatan. Kemudian pernah saya juga mengelola pasien kanker yang lukanya cukup besar, kemudian datang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian itu saya rawat selama hampir 1 bulan lukanya, dan pulang dengan luka yang sudah kecil dan bagus gitu ya. Dan pasien itu sangat puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah itu menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa ya, ketika kita merawat pasien dan pasien sembuh dengan kepuasan.
kita tinggi, tentunya kita semakin terampil. Dan saya minta juga pada mahasiswa, keingintahuan kita terhadap pelayanan keperawatan itu tinggi ya. Jadi ketika kita tidak tahu tindakan yang sedang kita yang dilakukan oleh senior kita, itu kita banyak belajar ya, banyak belajar dan pingin mencoba, tentunya under supervisi ya, tetap di bawah supervisi dari clinical instructor atau preceptorship di ruangan. Kemudian ya setelah lulus, kalaupun ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, nah sertifikasi itu tentunya menjadi hal yang dipertimbangkan oleh institusi rumah sakit ketika kita melamar pekerjaan. Kemudian juga bahasa, saya rasa bahasa penting karena saya pada saat saya membimbing mahasiswa S2 UI juga berkesempatan untuk studi banding ke rumah sakit Thailand ya. Di sana perawat-perawatnya bahasanya itu bilingual ya, selain Thailand juga bahasa Inggris. Nah mereka juga, kalau lapangan pekerjaan kita di ini, mereka banyak diterima di Amerika ya, di Jerman. Nah, itu kalau bahasa kita bagus tentunya juga banyak peluang-peluang. Kemarin kayaknya ada di ya lulusan studi yang diterima. Mereka lembaga ini lembaga pemerintahan yang sudah menjalankan menyalurkan ya tenaga kerja terlatih dan terampil serta mempunyai bahasa yang bagus untuk mengikuti perkembangan di luar. Ya, jadi saya ya berpesan belajar sungguh-sungguh, kemudian kita mengikuti pelatihan-pelatihan tersertifikasi, kemudian juga bahasa yang tentunya dengan tadi kalau bahasa itu jendela dunia ya. Iya, betul. Kita tidak hanya mempelajari bahasa kita, tetapi juga bahasa-bahasa. Tapi saya sendiri juga hanya bahasa Indonesia, kalaupun bahasa Inggris paling pasif mas. Tapi saya berpesan ke teman-teman supaya peluang kita semakin tinggi ketika kita memiliki suatu keterampilan yang lebih dari yang lain. Nah, teman-teman, mungkin pengalaman Ibu Desnita ini bisa membangun nih rasa minat dan rasa wah saya pengen dapetin kayak gitu, oh saya pengen jadi kayak Ibu Desnita gitu ya. Nah, terima kasih Ibu telah sharing-sharing nih kepada saya dan teman-teman semua, karena pasti sesuai yang Ibu bilang, sharing itu kan merupakan pembelajaran ya Bu ya. Pelajaran. Jadi teman-teman semua, ini juga menjadi pelajaran kita. Oh, gimana nih kita harus bertindak, gimana kita harus gini harus gitu ya Bu ya. Oke, sampai ketemu di lain episode. Kita masuk sekali lagi ya Bu ya. Untuk penutupan, kembali lagi di Mas Sarah,